Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini kembali saya akan bagikan sebuah jebakan catur yang sangat tajam. Jebakan ini terjadi dalam pertahanan karokan. Kita sebagai pemain putih untuk menjebak hitam. Sekarang kita mulai langkah dasarnya. Putih bidak E4, hitam C6. Ini adalah pertahanan karokan yang sangat terkenal. Banyak para grandmaster yang memakai pertahanan ini. Kalau untuk Indonesia, ini adalah pertahanan favorit dari grandmaster kita, Utut Adianto dan grandmaster Susanto Megaranto. Di sini putih bidak D4, hitam D5, putih kuda C3, hitam bidak pukul bidak, putih kuda pukul bidak. Sampai di sini permainan masih langkah-langkah textbook. Dan pada posisi ini, langkah yang paling umum untuk hitam itu gajah F5, putih kuda G3, hitam gajah G6, putih kuda F3, dan hitam di sini bisa memilih kuda F6 atau kuda D7 atau bidak E6. Dan ketiga-tiganya termasuk langkah yang baik dan posisi tetap berimbang. Kita lanjutkan posisinya. Pada posisi ini selain gajah ke F5 juga ada langkah kuda F6 dan kuda D7. Dan pada jebakan kali ini saya akan bagikan khusus untuk langkah hitam kuda D7. Perlu sahabat catur ketahui, langkah kuda D7 bukan langkah yang jelek. Dan di sini posisi masih tetap berimbang. Pada posisi ini, langkah terbaik untuk putih atau yang paling umum dimainkan ada dua. Bidak maju C3 atau bidak gajah D3. Di sini gajah D3, maka hitam kuda F6, kuda pukul kuda, hitam kuda pukul kuda. Nah, inilah langkah textbooknya. Sekarang kita mundur lagi. Tapi pada posisi ini, kita sebagai pemain putih akan melakukan perangkap. Nah, karena kita akan melakukan perangkap, tentu putih memainkan langkah lain daripada langkah utama. Dan mungkin nilai langkah ini agak kurang daripada langkah utama. Tetapi memang setiap kita melakukan jebakan, umumnya kita melakukan langkah yang tidak terlalu kuat. Tetapi bila lawan menanggapi salah, maka kita akan untung besar. Dan bila lawan pas menjawab, maka kita kerugiannya hanya tipis. Itu artinya langkah jebakan ibarat memasang nomor undian. Kalau kita menang, kita dapat banyak. Tapi kalau kita rugi cuma sedikit. Nah, di sini saya akan bagikan kuda G5. Di sini hitam tentu agak heran kenapa putih buang-buang langkah. Sebab dalam teori pembukaan 2 kali melangkah itu kerugian tempo. Dan di sini hitam ingin menang tempo, sering memainkan bidak H6 mengusir kuda. Dan bila kuda kembali, maka posisi hitam
lebih unggul dengan kemenangan tempo. Karena buah putih yang keluar baru 2, kuda sama bidak, dan hitam sudah ada 3, 2 bidak, 1 kuda. Itu pemikiran hitam. Nah, pada posisi ini kita sebagai pemain putih untuk menjebak lawan kuda E6. Nah, di sini tentu hitam sudah membaca rencana putih. Seandainya hitam pukul kuda, tentu putih menteri H5 skak, bidak tutup, menteri pukul bidak, dan raja hitam mat. Nah, sekarang kita kembalikan posisi dulu. Nah, di sini tentu hitam sudah membaca rencana dari putih. Maka hitam sebelum memukul kuda, tentu dia mengamankan menteri dulu dengan menang tempo. Umumnya hitam akan mainkan menteri A5 skak. Dan di sini kita putih gajah D2 menutup skak sambil mengancam menteri. Menteri kembali ke B6 mengancam bidak di B2. Nah, di sini kita sebagai pemain putih mainkan saja gajah ke D3. Hitam di sini ada 2 pilihan langkah yang umum dimainkan. Kuda ke F6 atau bidak pukul kuda gratis. Di sini sebenarnya langkah yang terbaik untuk hitam pada posisi yang 2 ini itu kuda F6, putih kuda F3, hitam bidak pukul kuda, putih gajah G6 skak, raja D8, putih rokade, hitam bidak A5, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembalikan posisi. Nah, di sini seandainya hitam memukul kuda di E6, sebab dia menghitung kuda ini sudah gratis karena bila skak tentu raja bisa lari ke D8. Itu sebabnya di sini umumnya hitam lebih memilih bidak pukul kuda daripada kuda ke F6. Tetapi di sini hitam tidak membaca langkah yang sangat halus dari putih yang memang tidak setiap pemain yang bisa menebak langkah ini. Sekalipun Anda sudah label tingkat lanjutan, kadang-kadang sebagai pemain hitam Anda juga akan terjebak karena ini langkahnya sangat halus. Ya, di sini putih ya skak ke H5. Dan seperti biasa, hitam tentu ke D8 karena ini sudah dia persiapkan tadi. Dan dia tidak menduga atau tidak menghitung langkah jebakan putih gajah A5. Ini termasuk langkah tingkat lanjutan, artinya tidak gampang terbaca oleh lawan. Dan di sini tentu hitam sudah kalah karena menterinya sudah lenyap. Sahabat catur, sekarang saya tambah 1 jebakan lagi untuk Anda dalam pertahanan kerokan. Tapi jebakan ini jebakan hitam untuk pemain putih. Di sini putih E4, kita C6, D4, D5, kuda C3, masih sesuai dengan langkah textbook, bidak pukul bidak, kuda pukul bidak. Dan di sini kita mainkan kuda F6. Dan kebanyakan pemain putih di sini paling suka kuda pukul kuda karena akibatnya bidak kita hitam akan bertumpuk.
kita di sini bidak E pukul kuda, dan putih di sini gajah sering ke C4. Nah, di sini kita mentri E7 skak, dan putih umumnya menutup dengan kuda E7. Tujuannya tentu setelah itu dia bisa rokade. Dan di sini putih sudah terjebak mentri B4 dan gajahnya di C4 sudah lenyap. Sebab di sini paling langkah dari putih, ya bidak maju, kita pukul gajah, dan putih sudah kalah. Nah, sahabat catur, itu tadi jebakan pertahanan pembukaan Caro-Kann yang juga sangat layak untuk Anda ketahui dan bisa Anda pergunakan dalam catur cepat, catur online, ataupun catur klasik. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini decoying atau memikat. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda sudah menonton. Sampai jumpa.